data dari tahun 2022, Kabupaten Karawang yang tadinya stunting di angka 20,6%, alhamdulillah hari ini menjadi 14%. Nah, yang perlu ingin saya sampaikan, yang pertama, tentunya alhamdulillah dengan SK Bupati yang sudah diturunkan bahwa stunting ini menjadikan salah satu secara pentahelix, harus rembuk bersama-sama. Karena stunting sendiri tidak bisa dilakukan oleh dinas KB saja atau dinas kesehatan saja. Nah, tentunya ini harus bersama-sama. Makanya alhamdulillah di Kabupaten Karawang dengan digagas oleh Ibu Bupati, kita ini alhamdulillah memiliki BAAS Kang Ajam, Bapak Asuh Anak Stunting, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. sahabat Tribun Bekasi, sahabat Warta Kota Network, dan juga sahabat Tribuners. Jumpa kembali dalam program wawancara khusus dengan saya Muhammad Azam. Dalam kesempatan wawancara khusus ini, saya sedang bersama Wakil Bupati Karawang, Aib Saifullah. Kumaha Kang, kabarnya Damang? Alhamdulillah Damang Kang Ajam. Sehat Kang Ajam? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dalam kesempatan ini kita akan berbincang dan membahas terkait penanganan stunting di Kabupaten Karawang, yang memang stunting ini menjadi perhatian pemerintah pusat untuk daerah-daerah melakukan langkah-langkah penanganan stunting tersebut. Nanti akan mengobrol dan berbincang santai lebih jauh terkait penanganan stunting di Kabupaten Karawang. Untuk diketahui juga, nanti izin mohon koreksi. Siap. Berdasarkan data itu di tahun 2021 untuk angka stunting di Kabupaten Karawang 20,6%, dan pada tahun 2022 berhasil turun dari 20,6% menjadi 14%. Nanti kita akan mengulas lebih jauh langkah-langkah seperti apa, dan itu cukup jauh ya, cukup baik penurunan yang dilakukan selama 1 tahun gitu. Pak Wabub bisa dijelaskan gitu mungkin dari awal kondisi stunting di Karawang dan penanganan-penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karawang seperti apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ajam sudah hadir di ruangan saya. Tentunya ini menjadikan salah satu keberkahan buat kita semuanya. Amin. Yang pertama ingin saya sampaikan, alhamdulillah tentunya pemerintah Kabupaten Karawang yang mana tentang stunting ini menjadikan salah satu prioritas. Stunting ini adalah merupakan salah satu musuh kita semuanya, bukan hanya musuh keluarga anak tersebut maupun ibu tersebut, tapi bagaimana musuh kita bersama. Nah, Bapak Presiden menyampaikan tentunya dengan intervensi di tahun 2021-2022 bagaimana peningkatan stunting khususnya ada di wilayah provinsi, kabupaten maupun kota masing-masing. Tentunya kita pemerintah daerah harus memiliki peran aktif. Nah, alhamdulillah tadi yang disampaikan oleh Kang Ajam bahwa Kabupaten Karawang data dari tahun 2022 Kabupaten Karawang yang tadinya stunting di angka 20,6%, alhamdulillah hari ini menjadi 14%. Nah, yang perlu ingin saya sampaikan, yang pertama, tentunya alhamdulillah dengan SK Bupati yang sudah diturunkan bahwa stunting ini menjadikan salah satu secara pentahelix, harus rembuk bersama-sama. Karena stunting sendiri tidak bisa dilakukan oleh dinas KB saja atau dinas kesehatan saja. Nah, tentunya ini harus bersama-sama. Makanya alhamdulillah di Kabupaten Karawang dengan digagas oleh Ibu Bupati, kita ini alhamdulillah memiliki BAAS Kang Ajam, Bapak Asuh Anak Stunting, gitu. Jadi alhamdulillah kami mengintervensi di dalam BAAS ini adalah salah satu pemberian makanan terhadap anak yang memang memiliki gizi buruk. Nah, salah satu dari BAAS sendiri, alhamdulillah kita berkolaborasi leading sektor yang Ibu Bupati sudah tetapkan, yaitu di Basnas. Nah, alhamdulillah semua para kepala OPD di Kabupaten Karawang, dari mulai saya termasuk Wakil Bupati, termasuk Ibu Bupati, seluruh kepala OPD termasuk sampai camat, kita diwajibkan menjadikan Bapak Asuh Anak Stunting. Nah, salah satunya alhamdulillah dari setiap harinya itu kita memberikan 15.000 dikali 30 hari, berarti kurang lebih sekitar 450.000 dikali 6 bulan. Nah, alhamdulillah. Nah, ini selama 6 bulan ini uang ini diserahkan kemana? Kan ditanyakan.
Nah, alhamdulillah ini uang ini diserahkan terhadap Basnas dan dititipkan terhadap Basnas. Bahkan alhamdulillah Basnas sendiri juga memiliki hak dan kewajibannya. Ya ini menjadi bapak asuh anak stunting juga, Kang Ajam. Nah, Basnas sendiri alhamdulillah memiliki kurang lebih sekitar 25 bapak asuh anak stunting. Nah, kita berkolaborasi dengan Muspida, baik Pak Kapolres, Pak Dandim, itu kan tentunya ini menjadikan salah satu juga Pakajari Bukajari pada waktu itu ini merupakan salah satu prioritas utama. Nah, selain dari itu dari pemerintah daerah sendiri alhamdulillah kita menggandeng para teman-teman yang ada di Kabupaten Karawang. Ya, kita ketahui bahwa pemerintah Kabupaten Karawang tentunya yang memang alhamdulillah hari ini juga kami memiliki teman-teman yang memang ada di hubungan industrial. Jadi sehingga alhamdulillah kemarin itu kita ajak juga Kang Ajam gitu. Nah, jadi mereka juga sama menjadi bapak asuh anak stunting gitu Kang Ajam. Artinya semua berikut turut serta ya, termasuk tadi yang soal bapak asuh anak stunting itu artinya OPD atau kepala OPD itu atau termasuk dari bupati dan wakil bupati apa bahasanya tanda kutip merogoh kocek gitu buat masuk atau mensisihkan dari gaji lah gitu bahasanya. Iya. Jadi memang BAS ini bapak asuh anak stunting ini memang di luar dari anggaran yang sudah ditetapkan. Nah, tentunya intervensi dari dinas-dinas kan sudah ada. Tapi bahwa kita memiliki komitmen bahwa stunting ini adalah salah satu gizi buruk gitu kan. Nah, tentunya gizi buruk yang harus kita perbaiki. Nah, alhamdulillah tadi yang disampaikan kayak model camat, kayak model asisten para kepala OPD ini 5 wajib menjadi bapak asuh anak stunting. Saya Ibu Bupati, Pak Sekda juga termasuk 10 menjadi bapak asuh anak stunting. Tadi angkanya 15.000 kali 30 gitu kan. Udah gitu kali 6 bulan gitu. Nah, kayak model saya pribadi dalam saya karena saya 10 jadi saya memberikan menjadi bapak asuh anak stunting. Dalam sebulan saya itu dalam 6 bulan itu 27 juta. Gitu, 27 juta. Jadi kalau sebulannya itu 13.500.000 per 6 bulannya itu gitu kan. Karena saya 10 gitu kan, akhirnya saya berikan kurang lebih dari 10 anak selama 6 bulan 27 juta. Gitu. Itu kalau awal terbesit dihadirkan program bapak asuh anak stunting itu awalnya seperti apa ide atau mungkin nah, perlu diketahui tadi yang Aib sampaikan. Tentunya stunting ini juga punten ya, bukan hanya musuhnya keluarga atau bukan musuhnya juga ibu atau misalkan yang memiliki anak stunting, justru musuh kita bersama. Makanya dengan secara pentaheli, karena stunting ini tidak bisa diurusi oleh punten ya dinas kesehatan saja atau dinas KB saja, tidak gitu loh. Harus kita bersama-sama. Nah, makanya dengan gagasan kemarin yang kita sampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang bahwa kita dengan bapak asuh anak stunting ini tentunya ini yang menjadikan salah satu yang terbaik mengintervensi. Makanya tadi Kang Ajam alhamdulillah Kabupaten Karawang yang tentunya dari 20,6%, yang tadinya kita dari 22, sekarang kita menjadi peringkat keempat. Jadi 14%. Nah, keinginan dari Ibu Bupati tentunya di 2023 kemarin saya juga sampaikan terhadap para para dinas juga, bukan hanya kita setelah 6 bulan setelah itu selesai, justru kita akan teruskan kembali itu loh. Bahkan bagaimana cara juga hari ini kita memiliki kebijakan ke depan setelah anak ini lepas dari stunting, tentunya harus kita perhatikan Kang Ajam. Contoh misalkan tumbuh balitanya seperti apa. Nah, kalau misalkan tumbuhnya sudah bagus, ya kita juga akan intervensi lagi karena kita tidak boleh tinggalkan. Nah, selain dari bapak asuh anak stunting yang diberikan makanan, alhamdulillah pemerintah Kabupaten Karawang kita pun memberikan wajib terhadap anak-anak stunting, yaitu dengan menguatkan gizi yang harus baik, kita berikan 1 telur 1 hari. Oh, itu program kedua itu ya? Program kedua ini. Nah, makanya alhamdulillah pencapaian selama hampir 5 bulan. Tentunya kemarin kita dapat dari Dinas Kesehatan setelah kita tahu bahwa Kabupaten Karawang yang tadinya 4.000 lebih hari ini menjadi 2.000, kurang lebih 2.700. Tadinya 4.200-an lebih. Begitu kita peringkat ke 4 besar, alhamdulillah sekarang menjadi 2.000-an gitu. Nah, tentunya ini menjadikan tolak ukur buat kami pemerintah daerah untuk bekerja kembali ke depan, insya Allah di 2023 Ibu Bupati menginginkan bahwa stunting ini minimal di 1 digit
gitu. Kalau untuk program tadi satu Telur. anak satu telur itu artinya seperti apa Pak? Bisa menjelaskan program dan itu sumber telurnya dari mana para ASN itu juga atau seperti apa? Iya. Baik, kalau untuk telur sebetulnya waktu itu kita dapat pendampingan dari PT Nestle. Pada waktu itu PT Nestle itu meng-hire profesor yang memang ahli gizi. Nah, beliau menyampaikan tentunya di stunting ini selain dari asupan makanan, tentunya harus ada intervensi. Perbaikan gizi yang paling terbaik adalah memberikan satu buah telur terhadap anak stunting. Nah, pada waktu itu kebetulan saya juga ketemu berada di wilayah desa Gintungkerta, Kecamatan Kelari. Nah, pada waktu itu kebijakan akhirnya saya sampaikan terhadap Bupati, saya sampaikan ini kayaknya harus ada intervensi. Nah, pada waktu itu saya putuskan terhadap Dinas KB dengan Dinas Kesehatan, selain dari asupan makanan, tentunya kita memberikan satu buah telur. Nah, setiap satu buah telur ini, alhamdulillah, kita ini kan memiliki pendamping, Pak Jam. Nah, kita memiliki anggota PLKB yang mana yang alhamdulillah ada di Kabupaten Karawang yang sangat luar biasa. Nah, ini pun sama pendamping-pendamping yang saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena setiap hari mereka turun ke lapangan, tidak melihat waktu hujan, tidak melihat waktu yang panas, tentunya alhamdulillah mereka hadir ke tengah masyarakat yang memang betul-betul intinya kita berikan tuh telur itu dengan sudah direbus. Nah, diberikan langsung dan ditunggu makannya sampai selesai. Langsung direbus, langsung dimakan Iya, sampai selesai. Jadi misalkan berarti diantarkan langsung ke rumah masing-masing. Masing-masing diantarkan langsung ke tujuan masing-masing. Misalkan di wilayah Kecamatan Kelari ada berapa desa, terus anaknya misalkan ada berapa nih. Nah, itu mereka hadir langsung ke sana. Selain dari mereka memberikan makanan yang tadi yang makanan yang memang yang untuk perbaikan gizi, tapi kita ada tambahan asupan yaitu memberikan telur gitu. Kalau untuk tadi program Bapak Asus sendiri udah dimulai dari bulan apa dan udah berakhir atau belum atau bakal ada dilanjut lagi? Kan 6 bulan kemarin tuh ya? Betul. Nah, ini kan berakhir sebetulnya di bulan April tentunya tahun itu sekarang. Nah, kan waktu itu di bulan November. Nah, jadi insya Allah kita pun sudah sepakat bahwa nanti Bapak Asuh anak stunting akan kita teruskan. Nah, tentunya kemarin juga alhamdulillah dari teman-teman industrial juga sangat support karena kan kita juga memang secara anggaran itu memang secara terbuka gitu loh Pak Ajam. Gitu Bang Ajam. Kalau dari total dari Bapak Asuh yang di kalangan ASN terus OPD maupun instansi total berapa dan ada sumbangan dari perusahaan juga berapa kalau dari secara angka tuh Pak? Kalau angka secara keseluruhan kurang lebih dalam 1 bulan kita ini memerlukan anggaran kurang lebih sekitar 280 juta untuk itu intervensi. Dari seluruh, baik itu dari perusahaan itu sih. Betul, itu campur ada dari pihak perusahaan, ada juga dari kita terhadap seluruh OPD. Nah, termasuk juga tadi yang saya sampaikan dari Basnas sendiri mereka juga ikut intervensi gitu kan. Nah, dalam 1 tahun, dalam 6 bulan ini kita memerlukan kurang lebih sekitar 1,6 miliar, 1 miliar 500 lebih lah, hampir 1,6 miliar. Ini termasuk kan belum lama ini Kabupaten Karawang mendapatkan penghargaan ya dari Pak Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil terkait penanganan stunting yang dia menilainya ini cepat gitu kan dalam penurunannya dalam penanganannya. Nah, itu bisa dijelaskan penghargaannya itu apa sih? Apresiasi apa gitu yang dilakukan? Jadi alhamdulillah Pak Gubernur lewat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tentunya tadi yang saya sampaikan dulu bahwa angka stunting di Kabupaten Karawang yang tadinya di angka 20,6% hampir 4.000 lebih ternyata bisa turun signifikan bisa sampai ke 2.000. Dari peringkat tadi 22. Dari 22 se-Jawa Barat gitu, se-Jawa Barat, kabupaten, kota dan provinsi. Jadi sekarang menjadi keempat. Nah, sempat waktu itu juga kita ditanyakan oleh pihak provinsi, apa sih yang diintervensi oleh pemerintah daerah gitu kan. Kita sampaikan. Salah satu itu ada BWAS. Nah, terus yang salah satunya juga kita alhamdulillah ada beberapa CSR dari yaitu pelaku industrial. Nah, selain sebetulnya yang sangat penting, sebetulnya kita memiliki komitmen bersama bagaimana kita yaitu kemarin waktu pas saya ketemu dengan Profesor Gizi itu mereka Profesor Gizi menyampaikan bahwa intervensi yang paling terbaik itu selain dari asupan makanan harus ada makanan tambahan. Makanan tambahannya ini adalah itu 1 buah telur. Tapi 1 buah telur ini memang harus dimakan. Sama anaknya, tidak boleh ini dimakan oleh orang tuanya. Telurnya gitu kan. Atau yang digoreng makan orang tuanya. Nah, ini juga jangan salah kaprah. Tapi makanya alhamdulillah
Dinas KB memiliki anggota yang memang alhamdulillah di lapangan kita ini luar biasa lah Pak Ajam. Jadi sehingga mereka ini betul-betul masuk ke dalam sasarannya masing-masing. Itu dari informasi juga termasuk capaian senasional itu Karawang ya Pak mencapai, kalau nasional di 2024 ini kan 14%. Betul. Tapi Karawang baru tahun 2023 udah 14%. Betul, 2022. 2022 ya. Jadi kalau misalkan disampaikan oleh Pak Gubernur, tentunya capaian nasional ini sebetulnya kita itu di 2023 mestinya kita Kabupaten Karawang dengan angka kemarin 20,6 itu harusnya sih cuman hanya 14% itu di 2023. Nah, tadi alhamdulillah Pak Ajam itu kan tadi yang saya sampaikan ya punten kita memiliki komitmen bersama bagaimana setelah mengintervensi dengan memang kita langsung terhadap masyarakat, memang apa ya maksudnya masyarakat yang memang betul-betul yang memang memerlukan ini ya alhamdulillah hasilnya seperti itu Pak Ajam. Untuk target di 2023 dan 2024 kan dicanangkan zero ya. Zero. Apa target di 2023 dan program di luar dari Bapak Asu dan satu anak satu telur itu, apalagi ada program yang ingin dilakukan gitu untuk mempercepat atau menekan angka stunting di Karawang? Ya, yang pertama Ibu Bupati juga sudah menyampaikan tentunya kita pendataan yang harus menjadikan salah satu prioritas. Nah, jadi data ini yang menjadikan salah satu prioritas di mana kita mulai untuk bekerja kembali. Nah, terus yang kedua, Ibu Bupati pun sudah menyampaikan bahwa stunting ini di 2023, walaupun targetnya 2022 kita harus 2022 kita ini alhamdulillah di angka 14%, mestinya di 2023 kita tuh harus 14%, itu kan, tapi kita menginginkan bahwa 2023 justru bagaimana kita bisa menurunkan angka stunting ini, populasi ini menjadi sekitar 6-8%. Nah, jadi besar harapan di 2024 kita itu bisa mudah-mudahan bisa zero stunting. Nah, yang dilakukan hampir sama lagi Kang Ajam. Tidak ada perbedaan, nah namun ada intervensi yang hari ini insya Allah akan dilakukan di tahun 2023. Kita selain dari anak asuh stunting ini, bagaimana kita sendiri akan melihat tumbuh kembang anak bayi ini gitu loh. Nah, kalaupun memang ternyata ini masih agak lemah, kita akan mengintervensi. Apakah mungkin nanti ada dokter anak gitu kan, yang menjadikan salah satu nanti akan dirujuk terhadap pemerintah daerah, ya ini memiliki rumah sakit umum daerah. Nah, apakah mungkin nanti akan kita berikan jaminan kesehatannya lewat Karawang Sehat kah? Atau BPJS kah? Tapi yang jelas kemungkinan Ibu Bupati sih berharap dengan Karawang Sehat gitu Kang Ajam. Tapi kalau stunting ini kan ada kemungkinan muncul stunting kembali baru lah bahasanya gitu kan. Betul, nah, itu betul. kan pasti tentu harus ada langkah-langkah pencegahan agar itu tidak terjadi. Ini yang tertangani udah bebas stunting muncul lagi gitu kan. Nah, itu seperti apa itu langkah-langkahnya? Baik. Salah satu saya sebagai Ketua Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Karawang, kita bekerja sama secara kolaborasi. Nah, itu tadi yang saya sampaikan bahwa kita ini harus secara pentahelik. Nah, kita bekerja sama dengan kantor Kementerian Agama. Nah, jadi sebelumnya hulunya dulu yang kita harus intervensi. Hulunya ini misalkan dari calon pengantin. Nah, si calon pengantin ini yang harus kita intervensi. Jadi sekarang ini kan di Karawang ini kalau misalkan calon pengantin yang akan mau menikah, tentunya akan dia daftar ke KUA misalkan di kecamatan masing-masing. Nah, ini akan diambil dulu darahnya. Kalau misalkan si A laki-lakinya, si B ibunya asal calon istrinya. Kalau misalkan dia memang memiliki anemia dengan anemia, nah ini tentunya ini akan menjadikan juga punten nih. Ini salah satu akan menjadikan yakin pasti stunting. Nah, disitulah edukasi, baik nanti Pak Kapolres juga sudah menurunkan babinmasnya, ada babinsanya, termasuk juga ada nanti juga bidan desanya juga, nanti akan menyampaikan terhadap orang tua bahwa anak ibu ini ternyata kekurangan darah. Nah, tentunya harus ada perbaikan dulu, gitu kan. Nah, dari KUA pun sama menyampaikan gitu. Nah, inilah salah satu yang harus kita cegah. Nah, terus yang kedua, setelah itu dari Dinas Kesehatan, tentunya dari Dinas Kesehatan dan KB kita berkolaborasi bahwa Karawang ini alhamdulillah
kita memiliki kurang lebih sekitar ada posyandu 2.375 posyandu. Nah, si ibu-ibu yang maksudnya ibu yang sudah hamil tentunya ini juga menjadikan intervensi. Nah, di posyandu juga sama diberikan juga misalkan contoh kayak model anak yang sudah melahirkan tadi yang tadi saya sampaikan hampir 2.317 di Kabupaten Karawang. Nah, untuk berat bayi pun sama, kita pun mulai penimbangan. Nah, makanya insya Allah nih Kang Ajam di tahun 2023 sekarang ini kan sebetulnya udah bayi penimbangan nih di akhir kemarin nih di bulan Februari nih. Nah, nanti hasilnya ini nanti insya Allah di bulan Maret sekitar tanggal 25. Nah, jadi besar harapan mudah-mudahan juga ini kita bisa udah sedikit menurunkan kembali ini. Walaupun target kita ini sampai 2023, tapi kan kita sudah bekerja juga gitu Kang Ajam. Artinya peran dari orang tua atau masyarakat sekitar itu penting. Kadang kan ada yang males nimbang, males ke posyandu, Ya. juga dari pola asuh. Nah, itu ada pesan yang ingin disampaikan dan juga sebagai penutup, Pak. Ya, yang ingin saya sampaikan tentunya khususnya buat masyarakat Kabupaten Karawang yang memang hari ini kami pemerintah daerah kan memiliki posyandu kurang lebih hampir 2.317. Nah, tentunya ada bidan-bidan desa, para pendamping KB juga yang memang menyampaikan terhadap masyarakat, ayo sama-sama. Karena terus terang saja stunting ini tentunya bukan juga musuh kita ibu gitu kan atau bapak atau misalkan orang tuanya, tapi menjadikan musuh kita bersama. Nah, terus kita juga ingin menyampaikan bahwa tentunya pola hidup. Nah, pola hidup juga ini menjadikan salah satu juga prioritas utama. Misalkan dengan menjaga kebersihan, dengan misalkan ibunya sendiri bisa menjaga kesehatannya gitu kan, ini kan menjadikan prioritas gitu kan. Jadi jangan sampai ya punten lah Kang Ajam ya, kita merasa misalkan aduh istri kita nih nggak boleh gendut nih katanya kan, akhirnya sehingga makannya diatur bagaimana nggak usah lah, pokoknya mah bagaimana bisa gitu kan tetap menjaga bahwa anak yang ada di dalam perut kita ini tentunya nutrisinya itu terjaga, makanan asupannya ya tentunya dari ibunya gitu kan, dari kita sendiri ini asupan makanan. Jadi kalau kitanya orang tuanya sendiri atau misalkan punten nih buat para suami ini, jadi jangan dibatasi di saat istri kita sedang hamil, justru harus kita support gitu kan, baik makanannya gitu kan, terutama ya kayak makanan ikan-ikanan, baik buah-buahannya, baik sayur-sayurannya kan, anak ini memerlukan nutrisi gitu loh Kang Ajam. Jadi jangan sampai dibatasi harus dengan diet kayak gitu. Nah, ini juga yang punten kita harus paham gitu loh. Karena tentunya apa yang menjadikan penyebab stunting ini menjadikan kerugian. Stunting ini adalah kerugian bangsa, tentunya bangsa Indonesia, kerugian kita keluarga, karena kalau sudah anak stunting, saya sampaikan dengan gizi buruk, tentunya ke depannya dia tidak akan memiliki masa hidup ke depan. Dia pasti hanya akan bisa diberi dan hanya meminta, karena tentunya dia tidak bisa apa-apa. Inilah yang menjadikan kerugian. Makanya hari ini pemerintah Kabupaten Karawang tentunya kita sangat betul-betul komitmen gitu loh, bahwa bagaimana generasi stunting ini untuk harus kita selesaikan di 2024. Jangan sampai nanti 2045 generasi emas ini juga sampai minimal harus betul-betul lebih baik lah. Oke, sahabat Tribun Bekasi, sahabat Warta Kota Network, dan juga sahabat Tribuners, itu tadi ulasan dan penjelasan mengenai penanganan stunting di Kabupaten Karawang yang luar biasa dan mendapatkan penghargaan juga dari Gubernur Jawa Barat sebagai penanganan stunting yang tercepat lah tanda kutipnya, dan juga melebihi target dari nasional yang di 2002 ini harus 14%, tapi di 2022 Karawang sudah 14%. Terakhir juga memang disampaikan oleh Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting dan juga Wakil Bupati Karawang untuk peran serta semua bersama untuk saling kolaborasi menangani secara pentelik menangani stunting di Kabupaten Karawang. Demikian sahabat Tribuners dalam program wawancara khusus bersama Wakil Bupati Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.